107,2 Serambi FM. Assalamualaikum Syederalun. Alhamdulillah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa kita akan berbincang di pagi ini dalam program Spiritual Serambi FM, program yang bekerja sama dengan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam atau juga KWPSI. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, insya Allah hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berbincang dengan Ustadz yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Tapi sebelum itu Syederalun, tentunya juga kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Dan selain itu, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming di www.serambifm.com atau juga langsung menyaksikan video streamingnya di Facebook Serambi FM. Dan hari ini Daralun, kita akan berbincang dengan tema puasa melatih kesabaran. Untuk Anda yang selama ini bingung bagaimana sih untuk melatih kesabaran, nanti langsung ya bisa bergabung atau juga WhatsApp bisa di 0811689020. Dan alhamdulillah untuk menjawab dan mendiskusikan tema kita di pagi di studio radio Haji Muhammad Hatta LC.MAD. Beliau merupakan anggota MPU Aceh dan dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah daripada ibadah ini sebenarnya banyak sebenarnya. Hikmah daripada puasa Ramadan sangat banyak sekali. Ya. Termasuk melatih keikhlasan. Ya. Coba bayangkan gimana kita enggak ikhlas, kan nggak ada yang tahu kalau kita ini puasa atau enggak. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu hadis kudusi mengatakan, as-saumu li wa ana ajran, puasa nggak ada yang tahu. Kecuali kita pagi subuh udah buat pengumuman aku puasa hari ini. Tapi kan atau juga update status melalui media sosial begitu Ustaz ya. Bisa saja gitu. Jadi artinya ibadah puasa ini jelas sebenarnya adalah cermin keikhlasan sebenarnya. Orang nggak akan puasa, bisa saja dia bohong bilang puasa tapi dia nggak puasa. Tapi kan nggak demikian. Kenyataannya Masya Allah semua kita dengan dorongan keimanan kepada Allah, yahtasaban, ya, karena dorongan untuk mendapatkan pahala janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu nggak tahunya orang tetap berpuasa. Alhamdulillah. Artinya ini adalah cerminan daripada bentuk salah satunya keikhlasan tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua juga puasa ini sebenarnya melatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagaimana tidak melatih ketakwaan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, sambungan daripada ayat yang kita bacakan sebelumnya, la'allakum tattaqun, itu kamu kalau sudah puasa, ya, sebagaimana Allah syariatkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, kamu pasti akan jadi orang yang bertakwa. Karena sepanjang Ramadan kita disuruh puasa, tidak hanya puasa dari makan dan minum sebenarnya, tapi juga puasa dari pandangan, puasa dari pendengaran, puasa dari lidah, hifdzul lisan dan sebagainya. Artinya semua anggota tubuh kita, bahkan hati kita itu juga ikut berpuasa, ya, dalam artinya masing-masing, ya. Tentu kalau hati berpuasa, artinya hati kita tidak akan mengingat kepada hal-hal yang menjauhkan kita daripada zikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluhu. Ini adalah cerminan daripada hikmah ataupun tarbiyah yang bisa kita dapatkan sepanjang Ramadan. Seharusnya ketika hari ini kita berada di 10 yang terakhir, ya, kenapa kalau kita lihat 10 yang pertama itu Allah turunkan rahmat, 10 yang kedua diberikan keampunan dosa, dan yang terakhir kita itu minan nar, yaitu jaminan bahwa kita akan dimerdekakan oleh Allah daripada neraka. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan maghfirah ataupun keampunan daripada Allah kalau tidak melalui mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nggak akan bisa ibadah, orang nggak akan kuat ibadah, orang nggak akan kuat untuk menjauhkan diri daripada maksiat itu kalau tidak ada karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sering diucapkan oleh kita dalam zikir-zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada hilah ataupun celah kita untuk menghindar daripada perbuatan maksiat, wala quwwata, dan tidak punya kekuatan kita untuk bisa melakukan ibadah taat illa billah, kecuali itu semua adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada 10 yang pertama kita harus mencari rahmat, mencari motivasi
motivasi dan dukungan daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita termotivasi untuk beribadah taat, dan bagaimana agar kita mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah terhindar daripada berbuat bentuk kemaksiatan kepada Allah. Nah, setelah ini kita peroleh, maka kita bersih daripada maksiat, kita dipenuhi dengan taat. Artinya pada 10 yang kedua, maghfirah sudah menunggu kepada kita semua. Keampunan Allah sudah menunggu kita semua. Karena sepanjang 10 yang pertama, kita hanya bergelut dengan ibadah, kita hanya menghabiskan waktu dalam taat, dan kita tidak termotivasi untuk berbuat semua karena rahmatnya Allah. Maka pada 10 yang kedua, orang ini seharusnya yang berpuasa tadi sudah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dapat maghfirah ya Syederalun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ya 2 kedepannya adalah kita itu minan nar, merdeka dari neraka. Maka wajar kalau di akhir bulan Ramadan nanti disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Allah menyatakan kepada kita sebagai orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini bahwa hari ini telah aku sempurnakan pahalamu dengan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti jelas bahwa ketika kita mengikuti stages ini, artinya langkah-langkah yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah, mulai daripada mengharapkan rahmat Allah di 10 yang pertama, mengharapkan ataupun mendapatkan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di 10 yang kedua, dan akhirnya di 10 yang terakhir ini kita akan mendapatkan itu minan nar, maka sangat wajar kalau ini adalah merupakan sebuah pembalasan yang begitu besar atau pencerminan daripada orang yang bertakwa tadi. Makanya tarbiyah yang kedua yang bisa dilakukan sepanjang Ramadan ini adalah untuk melatih bagaimana mewujudkan integritas ketakwaan di dalam kepribadian kita semua. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga juga bisa melatih apa yang hari ini kita bahas, yaitu kesabaran. Puasa bisa melatih kita kesabaran. Dan sabar ini adalah sebenarnya sangat luas sekali maknanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah itu senantiasa ada salat yang begitu panjang tidak. Sehingga Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dalam salah satu hadis, la tasal min husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya betapa bagusnya salatnya Rasulullah dan betapa lamanya salatnya Rasulullah SAW. Artinya kalau Nabi tidak sabar untuk berlama-lama dalam salat, bagaimana beliau bisa mewujud masjid yang bacanya kul-kul aja gitu. Jadi yang cepat-cepat selesai, masya Allah. Ya, dan Rasulullah nggak baca Quran sepanjang malam itu sampai semua Quran bisa khatam. Enggak sembahyang hatta sahasinya masuk waktu subuh, masya Allah, enggak berhenti terus salat walau sama syahran kamilan, dan beliau puasa semua 1 bulan penuh sama kayak kita juga puasa sebulan penuh. Lakukanlah Rasulullah tidak di tempat yang lain kecuali di bulan suci Ramadan. Artinya begitu apa yang dilakukan Rasulullah mencerminkan kesabaran beliau ala ta'ah, kesabaran beliau dalam melakukan ibadah ta'ah. Artinya betul-betul mesti punya komitmen, dan ini sangat dibantu ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena kita tidak nggak makan, nggak minum, tidak repot dengan persoalan-persoalan ini. Akhirnya kita bisa fokus sebenarnya, ya. Dan dalam tanda petik mungkin ini ya, Syederalun dramatik. Kalau banyak makan kan banyak angin, banyak kemudian kenyang, ngantuk gitu. Ngantuk bawaannya, nggak pasti. Ya, jadi dengan berpuasa sebenarnya malah enggak buat kita ngantuk. Tapi kenapa kok banyak pada tidur? Ini rahmat sebenarnya. ya, kalau enggak tidur dari pagi juga mungkin kelelahan ya. Ini rahmat. Makanya kan shaumul shaim, naumus shaim ibadah kata Rasulullah. Tidurnya orang puasa malah dihitung ibadah. Ini keistimewaan Ramadan yang masya Allah hanya diberikan kepada kita sebagai umat Muhammad. Bahkan diamnya orang puasa sukutus shaim tasbih. Kita diam itu adalah dianggap sebagai tasbih. Nah, bagaimana kalau kita baca Quran di bulan suci Ramadan? Masya Allah, ini adalah merupakan sebuah bentuk kesabaran ala ta'ah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu kita lakukan di bulan dengan kelebihan berikan Allah, apalagi di 10 bulan terakhir ini masih ikat pinggang. Makanya Rasulullah SAW kata Siti Aisyah, jika dakhala ashrul awakhir, apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, itu Rasulullah apa kerjaannya? Ahya lailah, ini hidupkan malamnya.
Kemudian tidak hanya beliau hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, beliau bangunkan keluarganya, enggak sendiri saja ibadah Rasulullah. Ini kadang kita ya saudara Alun cuma ibadah sendiri aja di masjid, istrinya tidur di rumah, anak tidur, enggak, semua aiqad ahlah, keluarganya dibangun juga, yuk ikut bangun, kita tahajud bersama. Masya Allah, ini bulan barakah, rahmat Allah, ini surga sudah dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah bilang dalam hadisnya, itu bulan Ramadan itu tuftahu benar wa sufidat. Ini bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga. Rapat-rapat itu neraka, setan dibelenggu. Nah, kalau setan dibelenggu di bulan juga nggak mampu ibadah, aduh gimana? Saudara dirahmati Allah, di bulan-bulan yang lain yang setannya pada gondorowo gitu yang di mana-mana. Ya, kita takut nggak pernah tersanggup untuk ibadah. Jadi 4 hari ke depan ini ya Masya Allah, jangan dianggap ini hal yang sepele, malah Masya Allah, mudah-mudahan Lailatul Qadar belum diberikan, nanti malam 27 terus ada kesempatan 29 dan bahkan 28 juga bisa saja, tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mari terus semangat kita, wasyadda mi'zara, dan Nabi juga ikat kain sarungnya. Artinya apa? Tidak dekat dengan istri, karena kalau udah dekat suami istri nggak sanggup ihyaul lail, nggak sanggup bangunin malam, nanti takutnya demikian. Jadi ini adalah cerminan daripada baginda Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita harus as-sabru ala ta'ah, ini sabar untuk sanggup melakukan perbuatan ta'ah. Ini contoh yang pertama. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi baik. Juga sabar, tapi kan tadi ada luas sekali definisi sabar. Banyak orang yang mengira sabar itu ketika diberikan cobaan, diberikan ujian, jadi harus sabar begitu. Tapi tadi ternyata luas, salah satunya adalah sabar, kemudian dalam hal sanggup untuk melakukan ibadah ataupun perbuatan taat. Tentunya juga akan ada definisi sabar yang lainnya, mungkin nanti Ustaz akan jelaskan. Baik, kita akan juga rehat sejenak Ustaz. Dan untuk Anda saudara, pastikan juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune. Anda juga masih gabung di 0651 637 172 atau di 0811 68 90 20, dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Serambi FM Syederalun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Serambi FM. Dan Alhamdulillah masih bersama dengan Ustadz Tengku Haji Muhammad Hatta LC MAD yang merupakan anggota MPU Aceh dan sekaligus juga pimpinan Dayah Madani Al-Aziziyah dengan tema kita puasa melatih kesabaran. Bukan ibadah perbuatan taat yang mungkin sama ini kita tidak mengira kalau mungkin ada yang sabar menunggu mengaji begitu, atau juga sabar menunggu ibadah sholat subuh setelah sahur. Biasanya kan sahur kadang-kadang ada yang tidur lagi begitu Ustaz. Yeah. Dan sebagainya ya. Ini berarti belum masuk dalam kategori as-sabru anil ma'siyah. Belum dikatakan orang ini sudah mampu melakukan sabar terhadap perbuatan maksiat. Tapi baru dikatakan dia as-sabru anil ma'siyah, artinya dia betul-betul tidak melakukan maksiat itu juga karena menjunjung syariatnya Allah, menjunjung tinggi perintahnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukan amar ma'ruf dan hindari perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali yang ketiga yang sering kita dengarkan ya, Syederalun dirahmati Allah, as-sabru indal musibah. Sabar ketika kita dihadapkan kepada sebuah musibah ya. Apalagi kita hari ini Syederalun kondisi dunia hari ini diberikan musibah umum oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa virus COVID-19 ini ataupun corona. Ya mudah-mudahan insyaallah Aceh ini baldah thayyibah, sebuah negeri yang thayyibah di mana penduduknya mukmin kemudian beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah mudah-mudahan musibah ini tidak akan hinggap di Aceh yang sangat kita cintai ini insyaallah. Ya, jadi artinya bila pun kita diberikan musibah-musibah seumpama lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kita alami banyak kali sudah, barangkali masyarakat Aceh ini terus diberikan ujian demi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa musibah gempa kemarin di Pidijaya ataupun musibah tsunami yang menghantam Aceh pada beberapa tahun yang lalu. Dan yang terbaru adalah banjir bandang ya, di Aceh bandang. Tengah begitu Ustaz, dan mungkin banjir juga di Aceh dan sekitarnya. Ya, sekitarnya. Ada musibah dan juga konflik yang cukup panjang yang sampai puluhan tahun dulu kita rasa. Artinya inilah bentuk musibah yang Allah uji sebagai bentuk cerminan sebenarnya kepada kita untuk muhasabah diri lagi. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebenarnya kerusakan ini yang nampak secara zahir baik di darat maupun di lautan itu tidak terjadi melainkan karena perbuatan kita sebagai manusia. Artinya sebenarnya ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan ini, mari kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus mengambil introspeksi diri bahwa ternyata barangkali ada yang salah dalam kita mengelola dunia ini. Ketika ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, aku jadikan kamu wahai Adam dan anak-anak Adam ini sebagai khalifah di muka bumi. Artinya seharusnya kita menjadi khalifah yang benar, yang betul-betul adil, menjadi khalifah yang baik dalam mengelola dunia ini. Maka mudah-mudahan dengan pengelolaan yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan syariah Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, ini insyaallah musibah-musibah ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tiga hal daripada kesabaran ini harusnya melekat pada pribadi kita, dan ini tentunya akan bisa kita dapatkan ya, ataupun akan bisa kita latih untuk kita wujudkan ini semua, terutama di bulan suci Ramadan yang sangat ini. Sebagai contoh yang paling kecil sekali misalnya, kenapa kita diperintahkan berpuasa? Sebagai bentuk kita memahami, oh tuh begini ketika orang-orang fuqara wal masakin, anak-anak yatim yang mungkin mereka dengan segala keterbatasan yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa seperti orang lain yang bisa menikmati bermacam-macam makanan dan sebagainya. Artinya tidak makannya kita dari pagi sampai petang itu juga sebagai bentuk latihan bagi kita merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang kurang mampu, dan ini adalah sebagai bentuk ujian bagi kita. Maka di sini sebenarnya akan muncul tiga hal, ketiga makna sabarnya akan bisa kita peroleh. Yang pertama, kalau kita bisa melihat ini sebagai bentuk musibah bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang merasa kekurangan,
Maka sebagai bentuk rasa syukur kita di atas apa yang Allah berikan kepada kita, mari kita bantu mereka yang sedang diberikan musibah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan seteguk air, kita berikan sedikit bahan berbuka bagi mereka yang kurang mampu. Maka ini tentunya adalah cerminan bahwa kita menerjemahkan makna sabar indal musibah ini bagi mereka bulan suci Ramadan. Adapun bagi dari sisi yang lain juga, ketika kita sudah melihat ibadah puasa dari pagi sampai petang, kita sabar anil maksiyah, artinya kita tidak akan berbuka, ya, tidak nunjuk kita puasa, ya, padahal kita baru ngopi tadi, ya, tidak kita nunjuk kita puasa, padahal kita baru makan super mie tadi, ya, pura-pura lemas lagi depan teman-temannya, ya, sederalun, ya, itu tidak akan kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan maksiat, terutama sekali di bulan suci Ramadan. Karena kata baginda Rasulullah, barang siapa yang mengkana akhirul nahar min Ramadan, orang yang sudah akhir Ramadan walam yughfarlah, tapi dia belum mendapatkan keampunan daripada Allah, ini alamatus syaqawah sebenarnya. Ini tanda orang enggak ada harapan untuk bisa hidup bahagia di akhirat nanti. Kalau akhir Ramadan kita belum dapatkan tiket saadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya artinya di sini kita betul-betul harus menjaga agar tidak sampai melakukan apapun bentuk maksiat sepanjang menjalankan ibadah yang mulia ini. Ya, Masya Allah, ini memang syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ini syahrul salah, bulannya sembahyang. Ini syahrul siyam, bulannya berpuasa. Hatta ini syahrul sadaqah, ini bulannya bersadaqah. Coba sanggup nggak kita sabar ala ta'ah untuk memberikan sedekah yang paling kita cintai, kita berikan untuk orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Kamu nggak akan dapatkan hakikat daripada sebuah kebaikan kalau kamu belum mampu memberikan apa yang paling kamu cintai. Nah, selama ini yang diberikan kan nggak cinta-cinta banget, ya. Kalau misalnya sedekah, lihat nominalnya dulu, gitu. Lihat nominalnya. Kalau baju yang diberikan paling baju second, baju bekas, ya. Tapi ya artinya yang dipakai sendiri mungkin kain sarungnya 500-an ribu, tapi yang sedekah paling 100-an ribu. Artinya kita belum mimma tuhibbun, belum yang paling kita cintai yang kita berikan. Artinya kita lan tanalul birra, belum kita mendapatkan hakikat daripada sebuah kebajikan. Dan dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW bahwa apa yang mereka berikan, apa yang mereka cintai. Hari ini kita kalau ke Madinah masih ada garasnya Sayyidina Utsman bin Affan, masih ada kebun kurmanya Sayyidina Utsman, masih ada hotelnya Sayyidina Utsman. Masya Allah, artinya begitu sudah ribuan tahun yang lalu, ternyata aset mereka masih tersimpan yang hari ini masih bisa diberikan kepada para jemaah haji dan sebagainya. Ini adalah bentuk keikhlasan mereka. Baik. Nah, Ustadz, ini sudah ada masuk juga beberapa pertanyaan begitu melalui WhatsApp. Pertama dari Pak Burhan yang ada di link, ya. Assalamualaikum Ustadz, begitu. Selamat pagi, semoga sehat selalu Ustadz dalam lindungan Allah. Amin. Begitu ya. Amin. Nah, yang Pak Burhan tanyakan Ustadz adalah, Ustadz, bagaimana dengan orang yang puasa begitu, tapi tetap juga tidak sabar begitu, seperti orang-orang yang mengantri di bank atau juga di tempat lainnya. Ini sering sekali akhirnya adu mulut jadinya begitu, padahal sedang puasa. Ini bagaimana menurut Ustadz? Apa yang salah? Apakah puasanya atau orangnya? Mohon penjelasannya. Ini bagaimana nih Ustadz? Ini sering kita lihat di kehidupan sehari-hari begitu. Artinya disinilah perlunya kita ketika ingin melakukan sesuatu amalan, itu adalah al-isti'adad, ya, perlunya persiapan sebelum kita masuk dalam sebuah ibadah. Kalau kita mau sholat perlu persiapan. Antara lain persiapannya kita mesti siapkan wudunya, kita mesti siapkan pakaian untuk menutup aurat. Kalau yang perempuan mungkin siapkan mukenahnya dan sebagainya. Artinya persiapan qablan ibadah, sebelum ibadah. Nah, pertanyaannya hari ini, apa yang sudah kita persiapkan sebelum masuknya Ramadan? Ya, banyak orang nggak sadar masuk Ramadan. Mungkin yang dipersiapkan Indomie, yang dipersiapkan makanan-makanan untuk sahur, yang dipersiapkan ya segala sesuatu yang memang tuntutan nafsu belaka. Tapi apakah dia sudah persiapan untuk diri ibadah itu sendiri? Ini yang barangkali mengakibatkan apa yang terjadi pada tempat-tempat antrian. Maka di sini akan teruji kesabaran, ya karena puasa tadi. Artinya puasa yang seharusnya melatih kesabaran, malah gara-gara puasa mungkin nggak sabar. Ya, kok bisa seperti apalagi ini? Alasannya panas begitu, lapar dan haus begitu. Makanya ini terjadi. Kenapa? Karena
sebelum masuknya ibadah ini, sebelum kita masuk untuk melakukan ibadah, kita nggak buat persiapan apapun. Seharusnya persiapan yang harus kita tekankan yang pertama sekali adalah persiapan rohani kita, persiapan spiritual kita, persiapan bahwa ini adalah sebagai bentuk jamuannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapan, coba bayangkan ya, saudara yang dirahmati Allah, ketika tahun kedua Hijriah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan itu harus melaksanakan perang Badar. Perang Badar itu terjadi 2 Hijrah bulan Ramadan. Dan para sahabat itu 313 orang tentara-tentara Badar itu semua berpuasa Ramadan. Lalu kita cuma ngantri di bengkok pada marah-marah. Ini persiapannya gimana, Masya Allah. Tidak menyangkut nyawa juga ya, gitu. Jadi artinya ini cerminan betapa lemahnya iman dan ilmu yang kita miliki. Seharusnya ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau bisa isar, mana isar nih kita dahulukan yang lebih tua, ya marhaban, itu lebih mulia sebenarnya. Jadi ini yang harus kita contohkan dalam kehidupan kita. Ada lihat yang wanita mengandungnya, silakan duluan, Masya Allah. Kalau ini bisa kita kita lakukan dalam kehidupan kita, Masya Allah. Ini cerminan dari bentuk daripada isar yang dianjurkan, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Dan ini bisa kita lihat ketika para sahabat mampu bersabar dalam sebuah peperangan Badar dan nggak ada yang buka puasa, ya saudara alun rahmati Allah. Tapi ya, bagaimana dengan kita? Barangkali ini persiapan seperti ini seharusnya. Maka persiapan ilmu, ya, persiapan kekuatan spiritual, ya, kesiapan rohani kita, ya, dan juga tentunya kesiapan lainnya yang akan puasa ini. Baik, terima kasih Ustadz. Itu mungkin Pak Burhan sudah juga mendengarkan begitu. Artinya harus ada persiapan yang harus kita lakukan. Seperti kita kalau mau buka puasa, jadi ada persiapannya juga begitu Ustadz ya. Begitu juga memasuki bulan suci Ramadan, ada persiapan ilmu, persiapan rohani atau juga spiritual. Semoga juga Pak Burhan sudah mendapatkan penjelasannya. Dan tentunya juga kita akan berbincang lagi di segmen akhir dalam program Spiritual Serambi FM. Dan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.
yaitu puasa melatih kesabaran. Nah, tadi juga Ustaz sudah menjawab pertanyaan begitu dari Pak Burhan, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kita tidak sabar begitu, padahal dalam bulan suci Ramadan. Tadi Ustaz sudah menjawab bahwa harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ini bagaimana persiapannya Ustaz? Padahal tinggal beberapa hari. Kita besar harapannya semoga tahun depan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan dan memanfaatkan waktu yang tersisa ini 5 hari lagi begitu ya, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampunannya begitu Ustaz ya. Dan karena kita tidak tahu begitu, umur itu Allah yang menentukan begitu. Nah Ustaz, di akhir nih dalam program Spiritual Serambi FM kita, bagaimana sih Ustaz tipsnya agar kita bisa benar-benar melatih kesabaran? Karena kan banyak orang yang berkata, saya memang tipenya bukan tipe penyabar begitu, memang udah turun-temurun tipenya emosional begitu. Nah ini artinya ternyata anak-anak ini dari kecil tuh nggak sabar kan? Iya kan? Artinya apa? Masih kecil. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, itu sebenarnya kita lebih tuaan nafsu dari akal, ya. Nafsu kita lebih duluan tua, akal belum bisa bekerja. Anak-anak yang masih bayi belum bisa mikir untuk sesuatu yang reality gitu ya, belum ya. Diberikan pemahaman ABC juga belum tahu, akalnya belum begitu berfungsi. Terus dia mulai latihan lagi, terus disuruh baca Quran ya, latihan lagi ya. Kemudian disuruh berbagi, latihan lagi ya. Seperti Rasulullah bersedekah terus ya. Bahkan kata dalam satu riwayat disebutkan bahwa karena Rasulullah ajwad dan nas, Rasulullah itu manusia paling pemurah. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan yang paling pemurahnya Rasulullah ada dalam bulan Ramadan ya. Jadi artinya apa? Berarti Ramadan itu melatih kita untuk jadi pemurah ya. Dan salah satu upaya barangkali yang bisa kita lihat adalah kenapa kita perlu melatih kesabaran ini ya, karena jaminannya tadi. Artinya akibahnya akan Allah berikan. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu senantiasa bersama orang yang sabar. Sabar ala ta'ah, sabar anil ma'siyah, sabar indal musibah, dan semuanya. Artinya senantiasa kita akan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa menjadi motivasi bagi kita, sehingga kita harus menahan gemuruh yang ada dalam diri kita untuk bagaimana caranya kita bisa tampakkan kesabaran dan akhlakul karimah kita kepada orang lain, baik dalam ibadah dan tutur kata dan sebagainya. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan yang terakhir nih masuk, kita harus bacakan begitu Ustadz. Dari Pak Andri di Lam Gelumpang. Assalamualaikum Ustadz begitu. Nah Ustadz, kita tidak terasa kan Ramadan itu akan berakhir begitu. Mungkin di bulan Ramadan Ustadz kita bisa bersabar karena mengingat takut mengurangi pahala puasa. Nah lantas bagaimana nih Ustadz ketika Ramadan sudah meninggal? Bagaimana cara kita agar bersabar nih Ustadz? Ini kan emosinya agak lebih meledak-ledak karena nggak ada yang pahala yang harus dijaga. Ini seperti apa? Ini bagaimana nih Ustadz? Sebenarnya itu sesuatu kelaziman, sebuah kelaziman, dan itu menjadi sebuah indikator yang akan kita gunakan sebagai alat pengukur terhadap sukses tidaknya madrasah Ramadan ini. Karena Allah sudah menjanjikan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya seharusnya keluar dari Ramadan ini berarti sudah pasti la'allakum tattaqun, jadi orang muttaqin. Nah kalau sudah jadi orang muttaqin, ya sudah pasti di luar Ramadan apapun perilaku yang sudah mampu dia lakukan. Salah satu hadis yang disebutkan bahwa matanya itu jelasnya radhina anfuli indakhala alaihi syahr ramadan thumma kharaja wa lam yughfarlah. Celaka sekali seseorang yang masuk bulan Ramadan kemudian Ramadan kharaja keluar wa lam yughfarlah, tapi dia belum dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dapat keampunan tentu perilaku, akhlak dan semuanya ini akan menjadi cermin ketika keluarnya bulan suci Ramadan. Baik, dan kita berharap juga di bulan Ramadan ini kan melatih kita Ustaz ya, selama 30 hari setelah mendapatkan latihan atau seminar lah mungkin dalam bahasa sehari-harinya begitu Ustaz ya. Baik, tentunya juga nanti keluar kita sudah punya ilmunya begitu, sudah terbiasa dengan sabar, sudah terbiasa juga dengan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, misalnya sholat tarawihnya atau juga mungkin sholat tahajudnya begitu, atau juga mengaji, semoga juga menjadi berkah untuk kita semua. Nah, mengingat waktu kita nih Ustadz, mungkin bisa sebagai closing statement dengan tema kita puasa melatih kesabaran, silakan. Baik ya, Sidralun, Ramadan yang tinggal
menghitung hari 4 hari ke depan janganlah dianggap sebagai hal yang biasa saja. Walaupun tinggal 4 hari, tetapi ridha Allah khafiyun, ridha Allah ini adalah suatu perkara yang disembunyikan oleh Allah. Kita tidak tahu, mudah-mudahan Allah masih dalam senantiasa meridai kita, dan siapa tahu ridhonya itu ada di 4 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dan barang siapa mendapatkan ridha Allah, maka ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatin mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang sudah mendapatkan ridha Allah, ini pasti akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Ramadan ini terus bisa melatih kesabaran bagi kita semua, terus meningkatkan ibadah kita, terus memproteksi diri kita daripada segala macam bentuk maksiat, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga tangan dan semuanya. Khususnya lisan ini yang sulit sekali dijaga. Ya, kita tidak sadar, malah saat-saat detik-detik mau berbuka puasa kita sudah ghibah satu kampung dah. Ya, jadi mudah-mudahan ini terus bisa dijaga. 4 hari ke depan bukanlah hari yang sembarangan, tapi ini hari istimewa, dan bahkan ini adalah merupakan detik-detik terakhir akan berpisah dengan Ramadan. Langit dan dunia ikut menangisi keberangkatannya Ramadan. Belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syedara Alun. Tentunya banyak sekali kekurangan dan keterbatasan, dan kami mohon pamit. Terima kasih. Allahumma fi lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan banyak sekali ilmu di hari ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk Syedara Alun, khususnya saya pribadi. Dan ini mengingatkan kita kembali Syedara Alun bahwa pentingnya begitu ya untuk memanfaatkan beberapa hari yang tersisa begitu, sehingga semoga kita berharap juga mungkin yang saat ini sedang sibuk untuk mempersiapkan baju lebarannya atau sedang sibuk untuk membuat kue lebaran begitu ya. Semoga tetap juga bisa memberikan waktu begitu untuk diri sendiri begitu ya, dengan mengaji atau juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Bisa zikir sambil bisa begitu Ustaz ya. Subhanallah, subhanallah. Bisa. Baik, nah ada tips lagi begitu dari Ustaz begitu, semoga juga benar-benar kita manfaatkan karena pahalanya juga dilipat gandakan begitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Burhan dan juga Pak Andre tadi yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu, selamat berpuasa juga begitu. Dan tentunya juga Syedara Alun saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ustaz. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu. Semoga sehat selalu, selamat berpuasa. Assalamualaikum. Dan Syedara Alun pastikan Anda juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune karena kita akan kembali ke program Serambi Expose yang membahas informasi ekonomi untuk Anda.